Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di Horizontal Channel, di edisi Horizontal Story. Horizontal Story itu berisi di mana saya akan menceritakan kisah-kisah horor, tragedi, ataupun kisah misteri yang dialami sama orang-orang. Dan orang-orang yang mengalami itu sebagian besar adalah koleganya kita, ya koleganya saya, koleganya Kang Dev, di mana saya sama Kang Dev terlibat di dalamnya. Kita banyak ketemu orang yang mengalami hal-hal mistis, hal-hal horor gitu ya, entah itu mau di rumahnya, di tempat usahanya, ataupun ngalamin sakit ya, sakit suatu penyakit yang aneh gitu ya, yang kasarnya ini penyakit nggak terdeteksi di ranah medis. Ya, jadi kita bantu untuk mendoakan untuk kesembuhannya. Nah, itu mungkin sedikit ceritanya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Kenapa kita di sini itu menceritakan yang mistis, yang horornya itu based on true story itu karena memang saya yang mengalami, karena memang saya saksi hidupnya di kejadian-kejadian itu. Ya, terkecuali untuk kejadian tragedi, mungkin ya kita akan ngebahas tragedi-tragedi ataupun misteri yang terjadi gitu kan ya di Indonesia ataupun di belahan dunia gitu kan, di negara mana gitu kan. Kita pun akan di channel ini pun akan ngebahas suatu tragedi atau suatu misteri kejadian di suatu tempat. Oke, sekarang kita mulai. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita, ini kejadiannya itu tahun 2010. Tahun 2010 yang diawali ini ada dua orang muda-mudi. Ya, laki dan perempuan, di mana kedua orang ini mereka itu sekolah di salah satu universitas swasta ternama di Bandung ya. Tepatnya itu ini tuh Fakultas Ekonomi. Mereka itu kuliah di situ. Yang perempuan, dia itu asalnya itu dari Karawang. Dia asal dari Karawang, ngekos di Bandung. Nah, untuk yang laki-lakinya ini asli dia itu dari Bandung. Tepatnya itu Kabupaten Bandung ya. Singkat ceritanya, pada semester akhir kuliah mereka itu, dua orang ini, laki perempuan ini pacaran. Dia pacaran, nah kemudian sampai dengan kelulus, mereka itu dua-duanya punya gelar sarjana. Setelah lulus, nah si perempuan ini kan aslinya dari Karawang, dia ngekos di Bandung. Dia harus balik lah ke Karawang. Nah si laki-laki tetap di Bandung, dia nyari pekerjaan lah setelah kelulusan itu ya, dia mulai nyari-nyari kerjaan. Dan akhirnya dia diterima kerja di salah satu perusahaan multi finance di Bandung ya, yang cukup ternama juga. Nah dia kerjalah di situ di perusahaan multi finance itu, bekerja sekian lama. Nah mereka ini tetap berpacaran ya. Kadang si perempuannya yang datang gitu ya ke Bandung dari Karawang, ataupun kadang ini si lakinya yang ke sana. Memang keseringannya yang laki-lakinya ya yang datang ke sana itu ya, entah berapa minggu sekali ya, setiap weekend gitu kan dia itu datang ke sana ke Karawang. Nah, berjalannya waktu yang sampai pada akhirnya dari pihak perempuan ya dari pihak orang tuanya nih, perempuan ini yang di Karawang ini menanyakanlah tentang keseriusannya ini yang laki-laki. Ya, tentang keseriusan hubungan mereka, mau dibawanya nih kemana, mau seperti apa. Karena itu tuh kalau nggak salah ingat saya itu ya, ini posisi mereka pacarannya itu udah kurang lebih 1,5 tahun saat itu tuh. Ya barulah si keluarganya perempuan ini menanyakan gitu kan ya untuk keseriusannya mereka. Nah dari situ, karena si laki-lakinya pun punya keseriusan ya untuk menikahi ini pacarnya, akhirnya merencanakanlah untuk pertemuan keluarga. Ya, di mana pihaknya laki-laki yang dari Bandung ini berkunjunglah ke sana, ke pihaknya perempuan ke Karawang. Di pertemuan itu mereka ngebahas tentang perencanaan mereka untuk menikah. Ya, dan mereka itu merencanakan menikah itu pada saat itu di 8 bulan kemudian mereka mau menikah.
Nah setelah itu mereka ketemu, akhirnya sepakatlah di 8 kemudian gitu kan bahwa mereka gitu kan akan menikah. Oke, keluarga dari Bandung balik lagi lah ke Bandung. Nah setelah itu berjalan waktu sampai dengan ke hari H pernikahan. Hari H pernikahan berlangsung di Karawang ya, di tempatnya perempuan. Nah di sana sudah selesai prosesi pernikahan. Besoknya, iya tepatnya di besoknya. Jadi hari ini acara, nah di besoknya ini mereka ini udah langsung merencanakan untuk pulang lagi ke Bandung. Ya kenapa? Karena si laki-lakinya ini dia itu udah punya jatah rumah dari orang tuanya. Ya, dapat rumah tepatnya itu di Bandung ya, di Kabupaten Bandung, tepatnya itu di Maribaya. Ya, ada rumah yang dikasih sama orang tuanya untuk ditempatin. Nah, besoknya itu mereka pulanglah ke Bandung. Mereka pulang ke Bandung, ke rumah orang tuanya yang laki-laki itu. Dari situ gitu kan mereka bergegas gitu kan ya ke rumahnya mereka, ke Maribaya itu. Itu rumah masih kosong. Itu rumah dalam keadaan kosong, dan itu rumah ya, itu rumah itu dari sejak dibangun ya atau dibikin itu rumah itu udah kosong itu selama 4 tahun. Itu rumah ya. Tapi sering nih sama si orang tuanya yang laki-laki itu ini rumah ditengokin. Ya, mereka datang sesekali ke sana cuman buat ngecek ya, buat beres-beres, sapu-sapu seperti itulah. Ya, tapi itu rumah kosong. Ya, dari sudah ngebikin itu karena si anaknya itu yang laki-laki itu, si bapaknya itu pernah bilang gitu kan, kenapa nggak dikontrakin dulu? Nanti di mana mau ditempatin gitu kan ya baru tinggal sampein ke yang kontraknya gitu kan, kalau ini rumah mau ditempatin. Si anaknya itu nggak mau. Ya, si anaknya itu pengen dia orang yang pertama nempatin itu rumah dengan istrinya. Ya, teman-teman ingat ini rumah udah kosongnya 4 tahun. Nah, balik lagi ke ceritanya, mereka akhirnya pindahlah ke sana dalam keadaan rumah yang masih kosong. Mereka mulai dengan beres-beres dulu apa yang mereka rasa gitu kan ya, warna catnya gitu kan, apa yang mereka pengen gitu, apa yang perlu dirubah sedikit, dirapi-rapihin, mereka ngelakuin itu semua. Ya, suatu hal yang wajar karena mereka pengantin baru. Dan mereka gitu kan ngerasain sesuatu yang mungkin ya excited ya. Mereka excited gitu kan untuk nyiapin segala sesuatunya itu dengan baik ya, dengan apa yang mereka mau. Nah, sudah mereka ngerapihin semuanya mulai dari cat, dari apa yang mereka pengen ya. Nah, mereka kemudian gitu kan nyicil lah, ngisi barang-barang. Ya, ngisi barang-barang dengan mereka ngebeli tempat tidur gitu kan ya, lemari ya, perabotan rumah tangga lah. Yang sampai pada akhirnya gitu kan ya, boleh dibilang perabotan itu udah cukup lah untuk mereka berdua ya, dari kursi, meja makan, lemari pakaian, kasur dan lain sebagainya gitu kan, sampai peralatan masak gitu kan ya, lemari es dan lain-lainnya gitu kan udah ada di rumah itu. Nah, dari situ mereka gitu kan ya mulai nempatin. Ya, mereka mulai nempatin itu rumah di saat keadaan rumah itu udah terisi semua perabotannya. Mereka mulai nempatin itu rumah. Mulai nempatin itu rumah, mereka sebagai pengantin baru yang masih excited gitu ya dengan sesuatu hal yang baru gitu ya. Mereka tinggal bareng satu atap. Nah, dari situ yang perempuan, atau boleh kita sebut juga sekarang ini posisinya sebagai istrinya, dia pun alhamdulillah sebagai perempuan yang boleh saya bilang gitu kan ya perempuan yang baik ya, istri yang baik. Dia yang menjalani rutinitasnya gitu kan ya sebagai seorang istri, mulai dari setiap pagi gitu kan ya nyiapin sarapannya, dari pakaiannya, beres-beres rumah, masak dan lain sebagainya. Ya tugas istri lah ya, tugas istri gitu kan dia jalanin dengan baik. Nah, suaminya ini pergi kerja itu setiap harinya itu 7:30 pagi ya, dan pulang itu di range-nya itu jam 8 atau 8:30. Itu setiap hari ya. Setiap hari kerjanya itu dari jam segitu sampai jam segitu, dari Senin sampai dengan Jumat. Sabtu Minggu si suaminya ini libur.
Ya, berjalan waktu gitu dengan rutinitasnya mereka gitu kan, si istrinya pun gitu kan seperti yang tadi saya bilang gitu kan, melayani suaminya dengan baik, suaminya pun gitu kan ya semangat dia untuk bekerja, karena mungkin perbedaan yang terasa sekarang itu lebih ada yang merhatiin, lebih ada yang ngurusin dia. Nah, berjalan waktu sampai pada akhirnya mereka setelah nempatin rumah itu kurang lebih 5 apa 6 bulan kalau saya nggak salah ingat. 5 atau 6 bulan setelah nempatin itu rumah, si istrinya mulailah merasakan sesuatu yang aneh di itu rumah. Ya, sesuatu yang aneh di sini itu bukan tentang sesuatu yang muncul di rumah itu. Ya, bukan tentang sesuatu yang dia dengar di rumah itu, bukan. Tapi keanehan itu dimulai. Tadi saya udah cerita kalau suaminya itu pergi setengah 8 pagi-pagi, pulang di range waktu jam 8 atau setengah 9 malam. Keanehannya itu dimulai suatu malam, ya. Si istrinya itu ngedenger dari kejauhan suara motor suaminya. Ya. Suaminya ini pakai motor Vespa. Ya, bukan Vespa Matic yang sekarang ya, tapi Vespa dulu, ya, Vespa klasik. Ya, mungkin teman-teman pun tahu Vespa klasik atau Vespa dulu itu kan punya suara yang benar-benar khas. Yang kita akan tahu di mana kita ngedengar pun itu suara motor Vespa. Yang terjadi malam itu persis ya apa yang dirasain sama istrinya. Dari kejauhan dia udah ngedenger suara motor itu. Dari situ kan dia punya keyakinan itu suara motor saya, suami saya berarti pulang. Dan dia pun ngelihat ke arah jam. Ya, dan betul saat itu jam itu gitu kan nunjukin jam setengah 9. Sama tepat dengan jam di mana suaminya itu pulang. Dari situ si istrinya nyiapinlah air minum, nyiapinlah air kopi, ya. Dia siapin di meja makan. Karena itu rutinitas yang terjadi setiap harinya dari Senin sampai Jumat. Itu yang dia lakuin di mana suaminya pulang. Nah, suaminya itu punya kebiasaan di mana mau masuk ke dalam rumah ataupun keluar dari rumah dia itu nggak pernah sekalipun kelewat untuk ngucapin salam. Dia selalu assalamualaikum, di mana mau keluar selalu assalamualaikum, selalu seperti itu. Suara motor itu kedengaran semakin dekat. Yang sampai akhirnya makin dekat dan dia ngedenger persis itu suara motor ada di depan rumahnya, tepatnya di halamannya rumah mereka. Dari situ si istrinya udah semeringah, dia duduk di meja makan dengan posisi seperti ini. Saya contohkan. Di sini posisi istrinya yang saya duduk, di depan saya itu posisi untuk suaminya duduk. Jadi dia itu seperti biasa gitu kayaknya, di mana suaminya datang itu duduk dulu hadap-hadapan, terus suaminya bercerita tentang kesehariannya di tempat kerjanya itu seperti apa. Sambil suaminya minum kopi gitu kan, dia minum. Nah di situ mereka bercerita. Itu rutinitas yang mereka lakukan. Tapi malam itu rutinitas itu berbeda. Tiba-tiba ngedenger pintu rumahnya itu dibuka. Si istri yang posisi duduk di meja makan itu ya sontak saat itu nengok ke arah pintu. Dan dia lihat ternyata betul itu suaminya yang datang. Tapi saat itu suaminya nggak keluar dari mulutnya itu kata assalamualaikum atau ngucapin salam. Malam itu sama sekali nggak ada. Tiba-tiba gebrak dia ngebuka pintu. Sudah kebuka pintu, nggak babi bu, nggak ada ngomong apapun, tiba-tiba dia masuk ke dalam rumah. Suaminya ini masuk ke dalam rumah, ngeliat si istrinya itu lagi duduk di meja makan. Suaminya cuman berdiri dan si istrinya pun hanya bisa ngeliat. Tanpa dia nanya kenapa nggak ngucapin salam, ya kenapa gitu kan, raut wajahnya berbeda. Si istrinya saat itu nggak bertanya dan nggak berani untuk melakukan itu. Kenapa? Karena saat itu si istrinya bercerita ke saya kalau si istrinya itu punya ketakutan. Ketakutan itu suaminya lagi ada masalah di tempat kerjanya atau ada sesuatu yang terjadi yang ngebikin dia bad mood atau bete. Si istrinya ngejaga itu. Yang akhirnya dibiarin lah gitu kan. Sudah suaminya itu masuk ke dalam rumah, suaminya itu ngegeser kursi yang persis ada di depannya itu, dia tarik. Kemudian dia duduk di situ.
Dari duduk di situ, si istrinya baru keluar omongan. Itu air kopi sama air putihnya. Sok diminum dulu. Suaminya tiba-tiba ngejawab dengan bahasa Sunda yang kasar. Betul mereka orang Jawa Barat. Betul mereka orang Sunda. Tapi istrinya bercerita ke saya, seumur dari pacaran sampai dengan mereka menikah, sama sekali suaminya itu nggak pernah keluar omongan Sunda yang kasar. Bahkan mereka berdua pun jarang ngomongnya itu bahasa Sunda. Selalu bahasa Indonesia. Sekalinya dengan orang tua atau dengan temannya atau dengan siapa, kadang suaminya suka ngomong bahasa Sunda. Dan sepanjang mereka kenal pun si istrinya cerita ke saya itu belum pernah ngedenger si suaminya itu bilang bahasa yang kasar. Tapi malam itu omongan kasar itu keluar. Tiba-tiba suaminya ngomong, pas begitu duduk di depan istrinya, suaminya ngomong aing hayang dahar. Atau dalam bahasa Sunda, saya pengen makan. Si istrinya, karena makanan pun udah disiapin ya. Makanan pun gitu kan, dari nasi, lauk pauk, sayurnya gitu kan udah disiapin di meja makan itu. Si istrinya tanpa berpikir panjang, dia pun bergegas lah. Dia cuman ngejawab, oh iya. Istrinya cuman ngejawab itu. Dia ambillah piring, dia alasi nasinya, sayur, lauk pauknya gitu kan. Diambillah gelas kopi ya dan air putih itu, dia si istrinya itu ambil, si istrinya itu geserin dulu, dia tarik dulu ke arah tengah. Kemudian dia simpan itu piring yang udah diisi nasi dan lauk pauk itu di depan suaminya untuk suaminya makan. Setelah itu, keanehan kedua itu terjadi, teman-teman. Di mana suaminya itu tiba-tiba ngangkat kaki kirinya itu naik ke atas kursi. Ya, ngangkat kaki kirinya itu naik ke atas kursi. Teman-teman bisa bayangin gimana orang misalkan yang kita lagi jongkok lah. Kalau enggak misalkan kita lagi duduk di kursi single lah, kursi meja makan. Ya, kaki kita itu naik satu. Ya. Jadi otomatis si kaki yang sebelah kirinya itu kelihatan sama si istrinya. Kenapa ngangkatin kakinya? Tapi tetap si istrinya itu nggak berani untuk nanya, nggak berani gitu kan ya untuk negur. Kenapa? Seperti yang tadi saya bilang, si istrinya itu punya kekhawatiran gitu kan, ini suaminya lagi bad mood. Suaminya itu lagi ngalamin suatu masalah di tempat kerjanya. Dia pun tanpa nanya, dia hanya merhatiin suaminya yang persis di depannya dia. Di saat kaki itu naik, dia langsung ngambil itu makanan, ya ngambil itu nasi, dimasukin ke mulutnya. Dan ada di situ pun sesuatu yang berbeda yang dilihat sama istrinya. Saat itu istrinya ngelihat setiap makanan, nasi yang diambil sama suaminya itu yang dimasukin ke mulutnya itu, nggak semuanya bisa masuk ke dalam mulut. Jadi sebagian itu dari nasi sama lauk pauk dan sayurnya itu, sebagian itu ada yang masuk, sebagian itu ada yang tumpah. Tumpah ke piringnya itu gitu kan ya, tumpah juga ada yang sebagian gitu kan sampai berantakan nasinya itu ada di meja makan. Mungkin teman-teman bisa bayangin ya. Seperti orang yang lagi belajar makan, seperti anak yang lagi belajar makan. Nggak bisa buat rapih. Dari situ istrinya cuman merhatiin terus keanehan ini suaminya. Diterusinlah makan, dia perhatiin gitu kan. Dan sampai dengan si istrinya cerita ke saya itu, sampai dengan cara ngunyah suaminya aja dia perhatiin malam itu. Sampai si istrinya ngeliat ngunyahnya itu gak banyak. Ya, cuman 2-3 kali ke 4 telan, 2-3 kali ke 4 telan ngunyahnya itu. Nah dari situ tetap dia dengan diam. Sudahnya selesai dari situ, kemudian ngambillah air putih gitu kan, diminumlah itu air putih dan terjadi hal yang sama. Itu air putih nggak rapih masuk ke dalam mulutnya. Ya, ini gelas diminum. Itu si air putih itu nggak semuanya dengan mulus masuk ke dalam mulutnya, tapi sebagian ada yang sampai tumpah kena bajunya itu suaminya. Setelah suaminya itu minum, tiba-tiba suaminya itu berdiri. Dia tiba-tiba berdiri,
dan ngomong untuk yang kedua kalinya dengan bahasa Sunda yang kasar. Ya, kalau saya sebutin di sini bahasanya waktu itu yang istrinya cerita ke saya itu, dia ngomong seperti ini, aing hayang sare jeung maneh. Atau dalam bahasa Indonesia itu, saya pengen tidur sama kamu. Si istrinya saat itu, untuk omongan kasar yang keduanya itu, saat itu si istrinya itu ngerespon. Dia itu dengan posisi dia yang masih duduk, suaminya itu udah berdiri di depannya dia itu ngerespon gitu kan. Gak mandi dulu. Ya, si istrinya ngomong seperti itu. Apa gak mandi dulu? Dan suaminya itu gak ngejawab. Gak ngejawab, dia jalan gitu kan ya, masuk ke dalam kamarnya. Si istrinya pun ya bisa mungkin kita bayangkan saat itu posisinya itu dia itu sebagai istri ya, yang sejauh ini selama mereka menikahi itu si istrinya itu berperilaku yang baik ya, mungkin bisa kita bilang istri yang taat terhadap suaminya. Dia pun bergegas berdiri dari tempat duduknya ngikutin suaminya untuk masuk ke dalam kamar. Dan yang terjadi saat itu, di dalam kamar itu terjadi hubungan suami istri. Hubungan suami istri pun yang dirasakan ya sama istrinya itu, ini benar-benar berbeda dari biasanya. Ya. Karena benar-benar nggak ada gitu kan istilahnya. Iya mungkin untuk orang dewasa gitu kan ya, mungkin istilahnya ada foreplay atau apalah sebutannya ya. Ini sama sekali nggak ada. Tiba-tiba gitu kan ya, si istrinya masuk itu ya ke dalam kamar gitu kan ya. Kemudian ditarik tangan istrinya itu untuk tidur di kasur, kemudian terjadi hubungan suami istri saat itu gitu kan, dan hubungan suami istri ini pun dirasakan sangat-sangat berbeda. Sampai istrinya itu bercerita ke saya itu mengibaratkan saat itu malam itu yang terjadi hubungan suami istri itu seperti binatang. Ya mungkin kita bisa asumsikan apakah itu dengan kasarnya atau itu berlangsung begitu cepat kejadiannya gitu ya. Nah, setelah selesai dari situ, ya, suaminya itu berdiri, gitu kan ya, ngomong ketiga kalinya bahasa Sunda lagi yang kasar, aing rek mandi, atau saya mau mandi. Istrinya yang masih ditinggalin di kasur dalam keadaan yang masih bingung, ya, dalam kebingungan malam itu, ini ada apa sama suaminya? Tapi ada suatu ketenangan ya, yang malam itu istrinya dapetin pas begitu posisinya itu lagi di kamar itu ya, di tempat tidur. Si istrinya itu punya ketenangannya itu seperti ini. Mungkin setelah suaminya mandi, setelah suaminya bersih-bersih, mungkin akan lebih tenang, mungkin akan lebih enak untuk diajak bicara. Ya, si istrinya punya ketenangan, punya keyakinan ke sana. Dan dia cuma ngejawab iya. Gak lama suaminya itu berdiri, dia langsung jalan masuk ke kamar mandi. Tanpa ngebawa handuk, ya. Yang keduanya suaminya itu punya kebiasaan di mana dia pengen mandi, ya, di mana pulang kerja dia pengen mandi itu selalu minta dimasakin air panas. Tapi malam itu nggak sama sekali. Dia tiba-tiba berdiri jalan masuk ke kamar mandi tanpa ngebawa handuk, tanpa minta dimintain dimasakin air panas. Istrinya cuma tetap diam aja, sudah masuk ke dalam kamar mandi gitu ya. Saat itu istrinya ngedengar suara air keran, ya, suara air keran itu dinyalain. Itu kedengeran, itu nyala suara air keran. Dan istrinya pun ngedenger di dalam kamar mandi itu suara air yang tumpah-tumpah. Ya gimana teman-teman mungkin bisa ngebayangin, dimana misalkan seseorang lagi mandi, itu kan pasti ada suaranya ya, tumpahan air itu. Entah itu misalkan dia pakai gayung atau apa gitu kan, yang jelas tumpahan airnya itu pasti ada, pasti kedengeran. Saat itu pun sama yang terjadi. Si istrinya pun ngedenger suara itu. Dari situ
Si istrinya itu seudah ngeliat, kurang lebih dia ngeliat ke jam itu gitu kan, kurang lebih udah 5 menit. Dengan posisi air keran yang masih nyala. Dia bergegas lah. Dia pergi ke area dapur, dia ngambil handuk. Dia ngambil handuk karena si handuknya itu ada di jemuran handuk itu yang kecil itu ya teman-teman, yang bisa kita jemurin. Di situ ada 3-4 biji. Nah dari situ dia ngambil handuk suaminya. Diketuklah itu pintu kamar mandi. Ya, dia ngomong gitu kan ya, pah, pah, pah sampai dengan 3 kali. Kata-kata yang keempat yang keluarnya itu, ini handuknya. Gitu kata-kata yang keempat. Tapi dari dalam kamar mandi gak ada suara apapun yang nyaut atau yang ngejawab istrinya itu ngomong. Dari situ istrinya mulai ngerasa keanehan. Keanehannya itu dalam artian yang sekarang ini anehnya itu dia khawatir di dalam kamar mandi suaminya kenapa-napa. Bisa jadi mungkin dia stres atau ada masalah ya, tiba-tiba misalkan di dalam kamar mandi itu terjadi sesuatu gitu kan ya. Dari situ yang ada di pikirannya. Kemudian yang dilakuin dia manggil lagi kedua kalinya gitu kan ya, pah, pah, pah sampai dengan 3 kali lagi. Tapi dari dalam kamar mandi dengan keadaan bunyi air keran yang masih nyala, gak ada juga yang nyaut. Sampai si istrinya, yang dilakuin sama istrinya itu megang itu handle pintu, ya gagang pintu. Dia pegang, dia buka, dia dorong itu pintu kamar mandi. Itu kamar mandi saat itu gak dalam keadaan terkunci. Di saat dibuka, didorong, dan apa yang dia lihat di dalam kamar mandi itu benar-benar suatu hal yang ngagetin buat dia. Karena ternyata sosok suaminya yang tadi masuk ke dalam kamar mandi, nyalain keran air, ngedengar suara air yang tumpah, di dalam kamar mandi itu nggak ada siapa-siapa. Bisa kita bayangkan, dia tinggal di rumah itu cuman berdua dengan suaminya. Malam itu dia ngelayanin seseorang gitu kan ya, yang menyerupai suaminya. Tapi pas begitu dia masuk ke dalam kamar mandi itu nggak ada suaminya. Saat itu si istrinya itu cuman bisa melongo dengan gemetar sebadan-badan sambil dia megangin handuk punya suaminya. Itu gemetar sebadan-badan, dia cerita ke saya itu sampai keluar keringat dingin. Dan apa yang terjadi berikutnya ini benar-benar yang luar biasa, benar-benar buat saya gitu kan, ini aneh, horor. Untuk kedua kalinya si istrinya ngedengar suara motor suaminya. Dan untuk kedua kalinya juga si istrinya ngelihat lagi ke arah jam. Saat itu jam 9:05. Jadi prosesi tadi yang terjadi suaminya itu, yang pertama itu datang 8:30, kemudian minta makan, minta tidur, masuk ke kamar mandi, kurang lebih itu setengah jam. Terjadi di itu rumah. Dan jam 9:05 dia ngedenger lagi suara motor suaminya makin ngedekat dan akhirnya berhenti di depan rumahnya. Dari situ dia ngedengar lagi suara pintu dibuka. Itu keadaan dia masih berdiri, teman-teman, di depan kamar mandi. Kemudian dia maju ke arah ruang tamu untuk make sure ya apa yang dia lihat. Setelah dibuka dan dia ngedengar suara Assalamualaikum. Suara yang biasa diucapin sama suaminya di mana masuk ataupun keluar rumah. Dari situ dia cuman melongo dengan posisi megang handuk suaminya. Suaminya nanya, itu handuk mau dikemanain? Oh enggak, katanya. Tadi itu jatuh di jemuran. Diambil, cuman keburu ngedenger ada suara motor
Jadi aku langsung ke depan, kata istrinya itu. Begitu ngeliat, si istrinya itu nanya, kenapa pulangnya telat? Karena kebiasaan pulangnya itu tahu jam 8 atau setengah 9 di antara range waktu itu ya. Tapi kenapa ini datangnya jam 9 lebih 5 menit baru nyampe ke rumahnya. Dan suaminya bilang, tadi itu di bawah hujan besar sampai dengan motornya itu mati. Jadi harus ngebuka dulu businya katanya. Sambil nungguin hujan agak kecil. Dan memang si istrinya pun saat itu yang dilakuinya seudah suaminya ngomong di sana itu hujan, motornya mati, ngebersihin dulu businya bla bla bla. Si istrinya ini untuk kedua kalinya make sure dia ngeyakinin dirinya dia sampai dia keluar, dia jalan ke teras rumah ngelihat motornya betul. Motor suaminya itu dalam keadaan basah, kayak bekas ada cipratan hujan. Walaupun gitu kan saat itu di rumahnya mereka di daerah Maribaya itu nggak ada hujan, tapi di bawah mereka itu hujan, suaminya bilang. Nah dari situ untuk kedua kalinya ngelihat suaminya itu sampai nanya, kenapa? Katanya nggak percaya kalau tadi itu ada hujan. Enggak, cuman pengen ngelihat aja. Sampai motornya basah gitu, oh berarti hujannya gede ya? Iya gede katanya. Makanya sampai ke motornya itu mati, dia harus berhenti dulu neduh sambil dia ngebenerin busi motornya. Itu posisi masih di ruang tamu. Kemudian mereka berdua itu jalan masuk ke tengah rumah, di mana di sana itu ada meja makan. Di situ suaminya kaget karena di meja makan persis tempat dia duduk, ya. Tempat dia duduk biasa gitu ya, biasa setiap hari dia duduk sepulang kerja itu. Dalam keadaan di depannya itu, di atas meja makan itu udah ada piring, dengan di pinggirnya itu nasi yang berantakan, dan di piring itu pun gitu kan ya dengan makanan yang berantakan. Suaminya kemudian ngelirik ke arah istrinya dan nanya, ini tadi siapa yang makan? Saat itu istrinya cuman diam, gak bisa ngejawab apa-apa. Istrinya menawarkan untuk kedua kalinya, mau minum kopi? Saya bikinin kopi. Suaminya bilang ini kopi udah ada katanya sama air putih. Tapi ini air putihnya udah diminum. Siapa yang minum air putih saya? Itu pertanyaan kedua dari suaminya. Saat itu pun istrinya gak ngejawab. Karena dia bingung harus ngejawab apa, ngejawab siapa, harus menjelaskannya seperti apa. Sudah gitu, si istrinya duduklah di posisi tadi seperti awal dia duduk di meja makan itu. Dan dia ngomong ke suaminya, sok duduk dulu. Ada yang mau saya sampaikan, kata istrinya tuh. Akhirnya suaminya itu duduk, istrinya bilang ke saya itu ya, pas begitu suaminya itu duduk itu mukanya itu udah beda. Ya beda itu mungkin muka yang kebingungan, ini yang bekas makan itu siapa, muka misalkan marah pun bisa juga gitu ya dengan mukanya yang ekspresinya marah karena ada nih seseorang gitu kan ya tanpa seizin suaminya untuk masuk gitu kan ya ke dalam rumah. Nggak lama si suaminya duduk, si istrinya ngomong, "Pah, tadi itu kamu udah pulang." Bisa teman-teman bayangin? Kalau kita posisinya jadi suaminya, orang itu pada saat itu ngedengar istri kita ngomong, "Pah, tadi itu papa udah pulang." Kalau tadi itu kita itu udah pulang katanya. Suaminya melongo saat itu kebingungan. Udah pulang gimana maksudnya? Suaminya balik nanya. Kata istrinya, ya tadi itu papa itu udah pulang. Aku ngedenger suara motor datang.
sampai dengan motor diparkir depan rumah, sampai dengan papa masuk, kemudian minta makan. Dengan minta makan ngomong bahasa Sunda yang kasar, aing hayang dahar. Sudah itu aku kasih makan. Tapi saat itu istrinya nggak bercerita kalau sosok yang tadi datang menyerupai suaminya itu sampai dengan minta tidur. Dia hanya menceritakan kalau suaminya itu datang minta makan, setelah minta makan itu dia masuk ke kamar mandi. Makanya kenapa kata istrinya itu aku pegang ini handuk. Karena tadi itu papa masuk ke dalam kamar mandi dan mandi. Aku ini pegang handuk itu mau ngasihin anduk. Tapi aku ngebuka kamar mandi, di dalam kamar mandi itu gak ada siapapun. Dari situ makin melongo. Dan respon dari suaminya sama sekali gak percaya dengan cerita itu. Sampai suaminya ngomong, mungkin ini kamu kayaknya berhalusinasi. Ngebayangin aku udah datang, seolah-olah aku datang beneran, kamu nyiapin makanan. Aku masuk ke kamar mandi, seolah-olah gitu kan ya kamu itu nganterin ini anduk. Padahal itu gak terjadi, tapi kamu berhalusinasi. Sampai si istrinya bilang, sumpah, tadi itu kamu udah datang. Tapi kamu itu datangnya itu dengan aneh katanya. Suaminya nanya, aneh gimana maksudnya? Pertama kamu masuk ke dalam rumah itu tanpa ngucapin salam. Yang keduanya itu tiba-tiba langsung kamu duduk di meja makan dengan satu kakinya ngangkat ke kursi. Tiba-tiba kamu minta makan dengan ngomong bahasa Sunda aing hayang dahar. Begitupun dengan kamu mau masuk ke kamar mandi, kamu pun ngomong gitu kan, aing rek mandi. Semua itu kejadian katanya, semua itu nyata, aku lihat katanya. Di depan katanya, kata si istrinya itu di depannya dia gitu kan, dia itu benar-benar ngeliat. Kamu makannya itu seperti apa, nah ini kenapa berantakan nasi gitu kan. Sama si istrinya dijelasin kalau dia orang yang menyerupai kamu itu tadi yang datang itu, setiap dia ngambil makanannya itu di mana mau dimasukin ke mulutnya itu semuanya itu nggak bisa masuk ke mulut. Karena sebagian itu ada yang tumpah. Dan inilah tumpahannya dari mulut dia. Suaminya makin kebingungan. Dari situ suaminya bangun, kemudian dia ke kamar. Ngeliat ke kamar, keadaan kamar yang biasanya suaminya tahu persis setiap hari itu ya, kamarnya itu udah dalam keadaan rapih di mana dia pulang kerja tuh. Tapi saat itu kamar udah berantakan, udah kelihatan bekas orang tidur di situ. Suaminya nanya kenapa kamar berantakan. Posisi istrinya masih duduk di meja makan, suaminya udah masuk ke dalam kamar ya. Di dalam kamar gitu kan, di pintu kamar itu suaminya nengok ke arah istrinya dan ngomong, kenapa ini kasur berantakan? Tapi saat itu istrinya ngejawab, setelah aku kaget tadi, aku lari ke kamar. Di kamar aku bener-bener di situ tengkurap gitu kan ya, aku kebingungan. Ya, ini yang terjadi itu apa gitu kan ya. Sampai gitu kan ya, aku lagi tengkurap itu katanya aku ngedengar suara motor itu datang. Itu alasan istrinya yang disampaikan ke suaminya. Dan setelah itu suaminya itu balik lagi dari kamarnya itu, nyamperin lagi ke istrinya, nanya untuk kedua kalinya, sebenarnya ini ada apa? Sebenarnya siapa tadi yang datang masuk ke rumah tanpa seizin saya? Dan untuk yang kedua kalinya juga, dengan bersikukuh si istrinya menjelasin, tadi itu kamu udah datang, udah pulang Pak, udah pulang. Suaminya makin bingung. Nah singkat cerita, dari situ ya istrinya ngeberesin lah itu meja makan gitu kan. Kemudian dia
seperti biasa ngebikin lagi kopi yang baru, nyiapin air putihnya gitu ya. Dia singkat cerita malam itu terlewati sama mereka. Ya. Tapi di besok paginya, di saat suaminya posisinya di meja makan lagi ya, dia lagi sarapan pagi sebelum pergi kerja, dia ngeluarin lagi pertanyaan yang sama untuk yang ketiga kalinya terhadap istrinya. Semalam itu ada siapa? Siapa yang masuk ke rumah tanpa seizin saya? Tetap juga jawaban dari istrinya, kamu udah pulang. Tadi itu kamu udah pulang. Nah, dari situ pas begitu suaminya libur, hari Sabtu ya, di hari Sabtu itu mereka itu pergi ke rumah orang tua laki-laki ya, orang tua laki-laki yang berada, ini kan si anaknya itu dibikinin rumah itu di daerah Maribaya. Nah si orang tuanya itu ada di sekitar Lembang ya. Datanglah mereka berdua itu ke sana dan mereka bercerita ke orang tuanya itu tentang kejadian yang dialamin sama istrinya. Kalau pada hari itu ada seseorang yang datang menyerupai dari suaminya, minta makan, minta mandi gitu ya. Tiba-tiba ngilang di kamar mandi. Nah, orang tuanya yang orang tua laki-laki ya saat itu, di saat mendengar cerita itu, dari situ dia mulai agak kebingungan ya, agak kebingungan dalam artian begini, kaget enggak ya, kata si istrinya cerita ke saya itu kalau mertuanya itu gitu kan kaget saat itu ngedengar ceritanya, kaget apa enggak kaget katanya. Kenapa? Karena itu rumah yang dibikin buat anaknya itu dari prosesi itu masih kebun, itu dulunya itu bekas kebun ya, bekas kebun katanya, di mana di situ itu ada pohon rambutan, ada pohon nangka di situ tuh ya, ada pohon belimbing gitu di tempat itu tuh. Dari itu masih kebun ya, awal cerita katanya, kata mertuanya itu. Akhirnya si pohon itu ditebangin lah, pohon-pohon itu tuh. Dan pegawai yang nebangin itu pohon, semuanya itu tiba-tiba sakit. Jadi ada si orang ini nebangin misalkan pohon rambutan, oh si orang itu sakit. Akhirnya besoknya gitu kan si bapaknya nyuruh orang lain untuk nebang gitu kan pohon yang lain, sakit lagi. Ya, sampai si bapaknya itu gitu kan pergilah gitu kan ya, ada temennya itu haji katanya. Ada haji ya, minta air doa gitu kan, ngomongin kalau ini pohon-pohon katanya di kebunnya itu mau dibabat, mau diberesin karena mau dibangun rumah. Nah akhirnya dari situ dikasih air doa, diberesin semua kebunnya sampai dengan itu, kemudian pembangunan lah itu rumah. Nah sepanjang pembangunan itu rumah, di situ pun untuk orang-orang pekerja bangunan di situ itu banyak sekali ngedenger, mereka itu ngerasain gitu kan hal-hal mistis, hal-hal goib di pembangunan rumah itu. Mulai mereka ngedenger suara perempuan yang nangis, mulai mereka ngedenger suara gitu kan ya, ada kayak yang ketawa. Ada mereka gitu kan ngeliat kaleng cat. Ya, kaleng cat gitu kan ya, yang ukurannya segede gini katanya, tiba-tiba gitu kan ada si kaleng itu tiba-tiba ngegeser. Dan bukan ngegeser pelan gitu kan, ngegeser dengan kencang kayak orang yang ada yang ngelemparin, ngedorongin dengan kuat. Dan di situ tuh gitu kan nggak ada pegawai gitu kan yang berani nginep di situ. Setelah rentetan banyak kejadian yang aneh-aneh, mereka lebih berpikir itu di mana selesai bekerja mereka pulang. Selesai bekerja mereka pulang gitu kan. Dan semua itu pegawainya itu dari Bandung. Ya jadi mereka itu setiap hari itu nempuh perjalanan gitu kan, Bandung Maribaya, Bandung ke Maribaya. Yang sebenarnya mereka bisa nginep di situ tapi mereka nggak mau karena aura mistisnya di rumah itu sangat-sangat kental. Sampai orang tuanya itu keluar ucapan
jangan-jangan ada jin yang nyerupain kamu, katanya. Ini jangan-jangan ada jin yang nyerupain anaknya. Dari situ orang tuanya nyaranin, ya lebih banyak aja baca Quran di rumah, katanya. Sholatnya lebih dirajinin, biar rumahnya itu jadi hegar. Ya, jadi tentrem lah, jadi asri. Nah, singkat cerita setelah itu, istrinya itu datanglah ke tempat kita. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa istrinya bisa datang ke tempat kita atau bisa tahu kita. Seperti di cerita yang tadi, saya menceritakan kalau si mertuanya itu ngehubungin Pak Haji, yaitu temennya beliau. Pak Haji yang beliau hubungi itu ini kenal dengan kita. Ya, kita punya silaturahim yang baik dengan Pak Haji yang sekarang beliau ini udah almarhum. Ya, namanya itu Haji Harun. Beliau itu kenal dengan kita yang akhirnya menyampaikanlah ke bapak suaminya itu gitu kan ya. Cobalah untuk datang ke tempat kita. Gitu ya, untuk mencari tahu ini hal yang terjadi itu sebenarnya apa. Nah, dari situ akhirnya datanglah istrinya ke tempat kita. Dia datang itu sendiri tanpa suaminya. Dia menceritakan ke kita awal kejadiannya itu seperti apa, hal apa aja yang dialaminya itu ya di malam itu. Nah, dari situ dia keluar pertanyaan ke saya tepatnya ya. Keluar pertanyaannya itu, "Kang, itu tuh apa?" Dia bertanya seperti itu. Dan saat itu yang saya jawab ke dia, saya bilang, "Wallahu alam bisawab. Allah yang paling tahu itu apa." Saya bilang bisa jadi ini jin, ya, jin kafir yang menyerupai wujud suaminya. Karena kalau kita dengar dari historinya itu rumah kan, dari kebun, dari ini rumah masih kebun aja, sampai prosesi pembangunan begitu banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar kita. Ya, kejadian-kejadian yang sifatnya mistis, yang sifatnya itu horor, sampai dengan pegawai-pegawai bangunannya pun gitu kan ya nggak berani gitu ya untuk tinggal di situ selama pembangunan gitu ya, untuk tinggal di situ, nginep di situ, nggak ada satupun yang berani. Nah, akhirnya saya menjelaskan seperti itu. Nah, kemudian si istrinya itu nyampein ke saya kalau suaminya itu nggak percaya ya dengan kejadian malam itu, dan tetap berpikiran gitu kan kalau itu tuh ada sesuatu ya yang disembunyiin sama istrinya. Bisa jadi ada laki-laki lain gitu ya, yang dia masukin ke dalam rumah gitu ya. Nah, saat itu saya sampaikan ke istrinya, kalau seperti begitu kondisinya, saya bilang, mending nanti datang lagi ke sini. Tapi dengan satu catatan, bawa suaminya untuk datang ketemu dengan saya. Nah, dari situ istrinya setuju untuk membawa suaminya datang ke tempat kita untuk ngobrol bareng sama kita. Itu kalau nggak salah itu di semingguan atau 5 hari kemudian ya. Saya kurang ingat betul itu kejadiannya berapa hari kemudiannya. Yang jelas mereka itu datang akhirnya dengan suaminya. Nah, suaminya pun setelah ketemu sama saya ngobrol gitu ya. Iya, ngobrol menceritakan itu kejadian gitu ya, dan ngobrol tentang itu rumah. Keluar pertanyaan yang sama dengan istrinya tempo hari. Itu tuh apa, Kang? Dengan pertanyaan yang sama. Dan saat itu pun saya ngejawab untuk kedua kalinya dengan jawaban yang sama. Saya bilang wallahu alam bisawab. Allah yang paling tahu. Itu sebenarnya apa? Tapi bisa jadi itu jin, saya bilang. Jin yang menyerupai wujudnya Akang. Tujuannya untuk apa? Dia nanya ke saya gitu kan. Ya, tujuannya gitu kan ya untuk berbuat jahil. Gitu ya. Terhadap istri Akang. Gitu. Nah, dari situ saya keluar pertanyaan terhadap istrinya. Pada saat malam kejadian saya bilang, pas begitu
sosok yang menyerupai suaminya itu ngebuka pintu dan masuk ke dalam rumah, apakah nyium aroma yang berbeda? Saya bilang. Ya, dari aroma misalkan parfum suaminya atau aroma badan suaminya gitu kan, apakah nyium gitu kan ya, bau atau aroma yang berbeda. Dan saat itu istrinya ngejawab, iya Kang. Pas begitu pintu malam itu ya, malam itu pas suaminya yang menyerupai suaminya itu datang, pintu itu dibuka, suaminya masuk ke dalam rumah, dia nyium bau apek. Bau apek kayak pakaian yang udah lama disimpan di dalam lemari, itu yang dia cium. Dan aroma itu nggak hilang. Ya, aroma itu nggak hilang sampai dengan kejadian terakhir di kamar mandi, sosok itu menghilang, baru aroma itu pun ikut hilang. Nah, dia nyampein seperti itu dan saya bilang, sebaiknya rumah itu didoain, saya bilang. Dibersihin dari energi-energi, ya hal-hal yang negatif yang ada di rumah itu. Setelah itu kita ngobrol dan dengan penjelasan yang saya sampaikan, suaminya pun sedikit bisa memahami kalau ini kejadiannya itu berhubungan dengan hal yang sifatnya gaib, ya, yang sifatnya itu mistis, yang sifatnya itu supranatural, berhubungan dengan makhluk astral. Dari situ dia bisa menerima hal itu. Kenapa dia bisa menerima hal itu? Nah, pada saat ketemu mereka berdua dengan saya, suaminya itu sampai keluar omongan nantangin seperti ini ke istrinya itu, berani kamu disumpah Quran kalau malam itu kamu nggak masukin laki-laki lain ke dalam rumah. Suaminya keluar ucapan seperti itu persis di depan saya. Dan tanpa berpikir, tanpa gitu kan ya, dia ragu-ragu, istrinya ngejawab dengan tegas, malam ini saya berani. Nah, dari situ pun suaminya bisa nangkep, dia punya keyakinan, dia punya kepercayaan terhadap istrinya. Ya, di saat suaminya nantangin hal untuk disumpah Quran, istrinya sama sekali nggak bergeming, nggak nolak gitu ya, dan dia siap. Tapi sampai dengan ke prosesi sumpah Quran itu nggak kejadian. Karena dengan jawaban dari istrinya pun si suaminya udah cukup. Dia udah cukup ngerasa yakin kalau istrinya itu nggak berbohong. Nah, kemudian setelah itu, selang beberapa minggu ya, kalau nggak salah itu beberapa minggu, karena saya pun gitu kan ya ada kerjaan, saya harus selesaikan dulu kerjaan yang lainnya, yang akhirnya beberapa minggu kemudian gitu kan kita sepakat gitu kan ya untuk kita datang ke rumahnya ke daerah Maribaya. Saya, Kang Dev dan rekan yang lainnya datanglah ke sana. Datang ke sana, kita nyampe ke sana. Pas begitu saya masuk ke dalam rumahnya, saya ngerasain gitu kan energi yang berbeda di itu rumah. Ya, ngerasain bener-bener berbeda rumah itu. Yang saya rasain pada malam itu, saya datang sama Kang Dep sama rekan-rekan ke rumahnya mereka. Yang saya datang itu, pertama yang saya rasain pas begitu masuk ke dalam rumahnya itu, saya ngerasain gitu kan hawa yang panas itu di dalam rumah. Mungkin buat teman-teman yang tahu daerah Maribaya atau daerah Lembang, ya itu kan relatif gitu kan ya, ada di atmosfer yang sejuk, bahkan gitu sebagian orang nganggapnya itu daerah yang dingin. Tapi yang saya rasain di dalam rumah itu nggak ada hal itu. Yang saya ngerasain itu kok ini panas ya, gitu ya. Di dalam rumah itu kayak pengap gerah yang kerasa sama saya. Saya nanyalah ke suaminya sama ke istrinya, apakah di rumah sering juga ngebaca Quran, saya bilang. Dan ternyata mereka mengakui kalau semenjak pindah nempatin itu rumah, mereka jarang sekali ngebaca Quran di rumah. Kalau sholat mereka suka di dalam rumah, tapi ngebaca Quran mereka jarang. Saya bilang ke mereka, saya ini ngerasain pengap di ini rumah.
Saya ngerasain ini ada energi atau ada aura yang berbeda. Dan itu pun yang saya rasain itu bukan sama saya sendiri ya. Ternyata Kang Dep dan rekan yang lainnya yang 3 orang gitu, kita ke sana itu 5 orang saat itu ngerasain hal yang sama. Ya, sampai akhirnya gitu kan kita bilang ya udah kita akan doain ini rumah, kita akan rapihin, kita akan beresin energi-energi yang negatifnya gitu kan ya dengan cara kita, dengan metode kita. Kemudian kita jalanilah metode kita itu ya. Kalau ya mungkin kalau untuk bahasa yang umumnya gitu mungkin ruqyah ya. Di ruqyah lah itu rumah. Atau kalau bahasa saya itu ruatan. Kita ngejalanin lah prosesi ruatan itu rumah. Dimulai gitu kan dari kita tawasulan dulu, sesudah itu gitu kan kita ngajiin Quran di rumah itu, nah sesudah itu baru masuk ke prosesi gitu kan ruatannya. Atau ngebersihin atau ngeruqyah itu rumah. Berjalan. Nah, selama prosesi itu ruatan, ngebersihin itu rumah, ya, saya, rekan-rekan, istrinya dan suaminya itu ngedenger di atas atap rumah, itu kayak ada orang yang lagi lari-lari. Ya, mungkin teman-teman bisa ngebayangin suara seseorang gitu kan yang lari gitu kan ya di atap rumah. Di atap rumah yang kakinya itu nginjek ke langit-langit rumah. Jadi gemuruh ngegeruduk gitu kan ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, itu suara nggak berhenti selama kita prosesi. Itu yang kedengaran sampai dengan istrinya dan suaminya ngeluarin pertanyaan yang sama, itu suara apa Kang? Ya, dan saya jawab, ya itu suara jin. Yang nggak suka dengan prosesi kita malam ini, saya bilang. Tapi saya nggak akan mundur. Ya sampai semua prosesi ruatan ini selesai. Akhirnya kita beresin gitu kan sekeliling rumah itu gitu kan ya, kita ruat gitu kan, kita bersihin energi-energi yang negatifnya sampai dengan selesai. Nah setelah selesai, kemudian kebiasaan saya, Kang Dep dan rekan yang lainnya, setelah selesai prosesi itu kita ngazanin itu rumah. Dengan kita azan itu ngadep ke kiblat, kita azanin itu rumah sama kita berlima. Sudah itu gitu kan kita ngebacain gitu kan ya ayat kursi, ya, ngebacain surat-surat yang lainnya. Nah setelah itu pada saat prosesi kita ngazanin itu rumah, suara yang di atas atap itu semakin pelan dan akhirnya hilang suara itu. Nah saat itu pun ya saya, Kang Dep dan rekan-rekan setelah selesai prosesi itu ngerasain gitu, hawa rumah itu berbeda dalam artian ya keadaan yang normal, atmosfer Lembang seperti apa ya, kita ngerasain sejuknya, kita ngerasain ada ademnya di rumah itu. Yang saya bilang ke Kang Dep sama ke rekan yang lainnya, alhamdulillah. Ya semoga saya bilang ini jadi sesuatu yang baik ya, pertanda yang baik untuk itu rumah ke depannya. Sudah itu saya sampaikan juga ke suami sama istrinya itu. Ini semuanya udah selesai. Saya bilang kita tinggal lihat. Nanti kita tunggu aja prosesi gitu kan berjalan gitu kan ya beberapa hari setelah ini, apakah mengalami kejadian-kejadian yang aneh lagi atau ada hal apa seperti apa, saya minta gitu kan kabarin saya. Singkat cerita berjalanlah beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian saya dapat kabar dari mereka dan alhamdulillah nggak ada lagi kejadian yang aneh yang mereka rasain di itu rumah. Nah buat teman-teman itu salah satu story ya, yang menurut saya ya story yang horor yang ternyata bisa dialami sama seseorang. Ya seperti kolega saya itu yang mereka dimana mengalami hal seperti itu, dimana sang istri posisinya di rumah sendiri, suaminya lagi kerja, tiba-tiba ada seseorang yang datang yang sama persis dengan suaminya,
tapi punya perbedaan. Ya, seperti yang saya ceritakan di awal, perbedaannya itu kan mulai dari bahasa ngomongnya yang kasar, yang nggak seperti biasanya. Di saat masuk ke dalam rumah, si istrinya pun nyium aroma kayak bau apek, ya, bau pakaian yang kayak udah lama ada di dalam lemari, dia nyium aroma seperti itu. Tapi saat itu seolah-olah mulutnya terkunci untuk bertanya. Ya, mindset dia gitu kan hanya yang ada itu hanya oh mungkin suami capek, oh mungkin suami gitu kan lagi stres dengan kerjaannya gitu ya. Karena beliau kerja gitu kan ya di salah satu perusahaan finansial ya. Nah, dari situ kan kita bisa nangkep oh ternyata ada loh hal yang seperti itu. Ada yang mengalami kejadian itu. Ya di tahun 2010. Ya, pembelajarannya atau hikmah yang bisa kita ambil, saya pernah sampaikan di horizontal podcast ya. Kalau memakmurkan rumah itu kan cuma dua yang bisa kita lakukan kan. Yang pertamanya itu nawiru buyutakum bisolah. Hiasi rumah kita, rumah tangga kita dengan mendirikan sholat. Yang keduanya nawiru buyutakum fitilawatil Quran. Hiasi rumah tangga kita, keluarga kita, rumah kita gitu kan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Itu yang bisa kita lakukan untuk kebaikan kemakmuran rumah. Mungkin sekian teman-teman cerita horizontal story di kesempatan kali ini. Semoga dengan ceritanya ini teman-teman bisa ngambil hikmah baiknya, jadiin pembelajaran ya. Yang terlebih ngejadiin teman-teman untuk semakin dan semakin dekat dengan Allah. Itu hal yang terpentingnya. Sekian untuk cerita kali ini. Kita akan ketemu lagi di Horizontal Story edisi-edisi berikutnya. Oke, akhir kata saya Hendy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.